Polisi menangkap komplotan pelaku curanmor yang bersembunyi di rumah kos di wilayah Lebak. Informasinya kami rangkum dengan aksi pencurian di sebuah masjid di Lumajang dan aksi curanmor di Medan dengan cara digotong. CCTV merekam aksi curanmor yang terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat 11 Januari lalu. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil melacak keberadaan para tersangka yang bersembunyi di rumah kos di wilayah Lebak, Banten, Senin sore. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti, yaitu kunci letter T dan sejumlah motor hasil curian. Untuk kepentingan penyelidikan, pada Senin malam para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora. 4 tersangka yang ditangkap memiliki peran yang berbeda-beda, di antaranya eksekutor, joki, dan pengantar motor curian ke daerah untuk dijual seharga 1 hingga 2 juta rupiah per unit kepada penadah. Aksi pencurian terjadi di sebuah masjid di Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur pada hari Senin. 2 tersangka menggasak sebuah ponsel milik seorang warga yang tengah sholat di masjid. Modus tersangka adalah dengan memecahkan kaca mobil korban yang sedang diparkir. Setelah berhasil mengambil barang incarannya, tersangka lalu melarikan diri ke arah selatan atau menuju pusat kota Lumajang. Menurut petugas kebersihan masjid, aksi pencurian itu baru diketahui setelah memeriksa rekaman CCTV. Aksi curanmor di sebuah rumah kos terekam kamera CCTV Minggu dini hari. Kedua tersangka datang mengendarai sepeda motor masuk ke halaman rumah kos di Jalan Gereja, Gang Pendidikan Medan melalui pagar yang tidak terkunci. Sebelum beraksi, tersangka mengintip setiap kamar yang ada di kos. Setelah dirasa aman, kedua tersangka kemudian membawa motor incarannya dengan cara digotong karena motor dikunci dan digembok. Setelah di luar rumah kos, kedua tersangka merusak kunci dan membawa kabur motor. Ditemui Senin sore, korban menduga tersangka mengenal kondisi rumah kos. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang karyawati di Bekasi jadi korban penjamretan dan informasi ini akan kami rangkum dengan ratusan siswa yang mengamuk dan memecahkan kaca jendela sekolah akibat tidak puas dengan pergantian kepala sekolah. Dan pengeroyokan yang dialami 2 sejoli saat melakukan foto prewedding, selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Seorang karyawati di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjamretan ponsel pada Senin pagi. Dari rekaman CCTV, pelaku yang mengendarai motor berjalan tepat di belakang korban. Lalu pelaku langsung menjamret ponsel yang sedang digenggam oleh korban. Setelah berhasil merampas ponsel korban, pelaku langsung tancap gas dan juga kabur. Korban berteriak minta tolong dan berusaha mengincar pelaku namun tidak berhasil. Kepolisian sektor Cikarang Barat mendatangi lokasi untuk melakukan olah lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Ratusan siswa SMK di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengamuk dan merusak sekolah. Mereka mengamuk dan memecahkan kaca jendela ruang kelas hingga mengacak-ngacak ruang guru. Menurut mantan kepala sekolah, perusakan dipicu ketidakpuasan para siswa dengan pergantian kepala sekolah dan dewan guru pada hari Sabtu. Para siswa kemudian menggelar unjuk rasa pada Senin kemarin. Demonstrasi yang semula damai berubah ricuh setelah salah satu siswa dipukul oleh seorang pengurus yayasan. Akibat kerusuhan ini, kegiatan belajar mengajar berhenti sementara. Video sejoli dikeroyok anak motor saat melakukan sesi foto prewedding di trotoar Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan menjadi viral. Pengeroyokan diawali dengan adanya teriakan dari rombongan pengendara motor dengan kata-kata norak. Tak lama pengendara motor kembali ke lokasi sejoli yang sedang berfoto, namun dia terjatuh. Sontak kejadian ini ditertawakan korban dan teman-temannya. Pelaku tak terima dan terjadilah pengeroyokan hingga korban menderita luka lebam dan langsung melapor ke polisi. Kapolsek Cilandak Kompol Wahid K kepada Detik.com mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari. Menurutnya pelaku dan juga korban saling kenal. Kasus ini pun masih didalami oleh kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.